Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Albasi dari kelas Rek B Malam, Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang mata kuliah statika struktur. Dan dosen saya diampu oleh Pak Joni Arif STMT. Yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan: mampu memahami materi awal terkait statika struktur. Deskripsi materi mekanika, ilmu yang mempelajari dan meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Dan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mekanika benda tegar atau mechanics of rigid bodies, dan yang kedua, mekanika benda berubah bentuk atau mechanics of deformable. Mekanika fluida, mechanic of fluids. Mekanika benda tegar, statika, mempelajari benda dalam keadaan diam. Dinamika, mempelajari benda dalam keadaan bergerak. Pada benda tegar tidak pernah benar-benar tegar, melainkan tetap mengalami deformasi akibat beban yang diterima, tetapi umumnya deformasi kecil, sehingga tidak mempengaruhi kondisi keseimbangan atau gerakan struktur yang ditinjau, maka diabaikan. Fokus mekanika teknik di sini mempelajari benda tegar dalam keadaan diam. Prinsip dasar 6 hukum utama. Yang pertama, hukum paralelogram. Dua buah gaya yang bereaksi pada suatu partikel dapat digantikan dengan satu gaya resultan yang diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang dengan sisi kedua gaya tersebut. Dikenal juga dengan hukum jajaran genjang. Hukum transmisibilitas gaya. Kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama besar dan arahnya tapi bereaksi pada titik berbeda, asal masih dalam garis aksi yang sama. Dikenal dengan hukum garis gaya. Hukum 1 Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0, tidak ada gaya, maka partikel diam akan tetap diam dan atau partikel bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Gaya resultan. Dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut, jika F diterapkan pada massa M, maka berlaku F sama dengan M titik A. 5. Hukum 4 Newton. Gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Aksi sama dengan reaksi. 6. Hukum gravitasi Newton. Dua partikel dengan massa M dan M akan saling tarik-menarik yang sama dan berlawanan dengan gaya F dan F, di mana besar F dinyatakan dengan G konstanta gravitasi, R jarak M dan M. Sistem satuan mengacu pada sistem kecepatan internasional SI. Gaya N percepatan meter per second persegi.
momen Newton meter atau Newton milimeter, massa kilogram, panjang meter atau milimeter, daya watt, tekanan Newton per meter persegi atau Pascal PA, tegangan Newton per milimeter persegi atau MPa, dan lain-lain. Nah, berikut adalah ada diagram atau tabel simbol satuan faktor penggali sistem gaya. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap kerja, besar, dan arah. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, maka makin besar gayanya. Seperti contoh berikut jenis gaya. Gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Gaya konkuren, gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Gaya koplanar, gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu bidang. 4. Gaya Koppel. Sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang benda akan menimbulkan Koppel moment menimbulkan Koppel moment pada batang tersebut. Resultan gaya. Sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda, di mana gaya-gaya itu bekerja disebut dengan resultan gaya. Adapun metode untuk mencari resultan gaya, yang pertama metode jajaran genjang. Hukum paralelogram seperti gambar di bawah ini bisa teman-teman lihat. Metode jajaran genjang dengan cara membentuk bangun jajaran genjang dari dua yang sudah diketahui sebelumnya. Garis tengah merupakan R gaya. Tiga, metode poligon gaya. Bisa kalian teman-teman lihat di sini untuk metode poligon gaya. Catatan, pengguna metode segitiga dan poligon gaya, gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Untuk menghitung besarnya R atau gaya dapat dilakukan secara grafis atau diukur dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau diskusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.